Halo pendengar dan penonton program podcast dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Selamat datang di episode perdana dari podcast Binus Business School yang kita namakan Binusian Big Show Off. Di Binusian Big Show Off ini, kami akan mengundang alumni-alumni Binus untuk berbagi cerita tentang karya, cinta, dan dedikasi mereka terhadap apa yang mereka kerjakan saat ini. Sebelum lebih jauh, perkenalkan dulu saya Dewi Tamara, fakulty member di Binus Business School, program Eksekutif, yang saat ini sebagai host di Binusian Big Show Off kali ini. Ketika saya mendengar narasumber hari ini bersedia untuk kita ajak obrol-obrol, wow, saya senang sekali, sekaligus deg-degan. Pasalnya, gak kaleng-kaleng ibu yang satu ini. Beliau adalah alumni Binus Business School, program Creative Marketing, tahun 2013 yang lulus tahun 2015 ya, Bu Marta, yang Ya, sudah malang melintang membantu UMKM di daerah 3T, yaitu terluar, tertinggal, dan terjauh di Indonesia. Beliau juga penggiat IT awareness untuk blogger wanita di Indonesia, dan juga seorang pengusaha fashion lokal konten. Wah, luar biasa ya. Selamat datang Bu Marta Simanjuntak. selamat datang. Terima kasih. Salam kenal buat semua. Oke, Bu Marta, apa kabar nih ya? Lagi sibuk apa nih Bu sekarang kegiatannya Bu? Eh, Kalau kabarnya yang penting kita sehat ya, Mbak Dewi ya. Kalau kesibukan saat ini sih karena kita banyak di rumah aja, ya paling saya menjalankan program-program yang sudah berjalan dan memang ada beberapa program baru. Intinya kondisi sekarang ini saya berusaha tetap produktif lah dengan di rumah atau mungkin yang biasanya kita beraktivitas di luar, kita mengurangi interaksi tapi tetap produktif. Oke, baik. Nah, boleh nggak diceritain nih Bu tentang IWITA Bu, Indonesian Women IT Awareness. Gimana nih Bu? Oke, kalau diceritain tuh panjang banget ya Mbak Dewi. Tapi saya singkat aja ya. Hmm. Jadi gini, IWITA itu sebenarnya berawal dari komunitas. Jadi saya dulu bekerja di salah satu perusahaan IT, yaitu perusahaan GIS. Zaman tahun 2009 kalau nggak salah ya, dulu masih main BlackBerry, masih ingat nggak Mbak Iya, ya? iya. BlackBerry, Betul. terus Facebook, media sosial yang Ya, paling ini hype masih ya zaman dulu. Facebook ya. Friendster ada sih, tapi kayaknya yang lebih ini Facebook ya. Facebook. Nah, jadi kita ada beberapa kumpulan perempuan-perempuan bekerja yang suka, kalau zaman dulu kita tuh Jumat itu hangout gitu Mbak Dewi. Nah, kita tuh punya apa, lihat kondisi sekarang nih, BlackBerry lah, Facebook atau apalah ya, dan awal-awal media sosial atau internet lagi booming itu banyak kasus-kasusnya yang negatif kan ya. Yeah. Terus saya sendiri perusahaan IT, saya melihat ketika saya terjun di beberapa proyek perusahaan perusahaan bos saya, itu saya lihat perempuan itu cuma saya. Semua laki-laki. Dan saya itu bukan orang yang technical person. Saya orang administratif, orang project management ya. Dan saya melihatnya kenapa di setiap saya masuk ke proyek-proyek itu perempuan itu hanya segelintir, cuman saya gitu lah. Itu awalnya. Nah, kebetulan di perusahaan IT, perusahaan yang waktu itu saya bekerja itu emang kebanyakan laki-laki. Perempuan hanya bagian administrasi atau bagian marketing. Nah, akhirnya kita kumpul-kumpul nih, sering Jumat hangout. Awalnya cuman chit-chat aja lah ya, tapi lama-lama kita berpikir gini, ini ada BlackBerry, ini ada Facebook yang lagi booming. Tapi kita nggak sadar pemanfaatannya tuh nggak maksimal, cuma dipakai buat komunikasi dan lain-lain ya waktu itu ya. Jadi kalau nggak salah zaman dulu ada istilah Bapak BlackBerry. Terus ada istilah manggil orang yang jago-jago main media sosial lah. Kalau zaman dulu begitu istilahnya, bukan praktisi atau apa, bukan begitu gitu loh. Jadi setiap kita hangout di hari Jumat, kita datengin orang-orang yang jago, bukan datengin, kita ngundang, terus mereka boleh bicara.
tentang boleh bicara, saya nggak apa-apa lah bicara produk ya, brand. Boleh, Boleh iya. nggak? Oh, nggak apa-apa Boleh ya. boleh. Nah, habis Contoh zamannya soalnya. emang, soalnya itu jadi contoh memang. Iya iya. Jadi dia bicara itu, terus kita jadi paham, oh ternyata ini tidak hanya buat social networking, bisa lebih dari itu. Nah, akhirnya lebih dalam lagi kita jadi paham tentang pemanfaatan internet. Kalau zaman dulu e-commerce belum ini ya, Belum ada. belum Belum malah ada. orang nggak percaya kali ya, Iya, istilahnya betul. jualan online pun di Facebook aja misalnya jualan juga orang nggak yakin gitu ya Iya, jualannya. Nah, jadi akhirnya kita perempuan-perempuan ini yuk kita bikin komunitas. Hampir setiap Jumat seminggu sekali kita kumpul. Kita posting di Facebook ya, media sosial lah gitu ya. Akhirnya terkumpul banyak gitu. Ternyata banyak yang ikut jadi follower kita dan beberapa kegiatan kita mulai ada yang kayak istilahnya sponsorin gitu loh, Mbak. Nah, jadi mulai ada yang oh nanti di satu tempat A makan gratis gitu. Ya udah mulai begitulah ya istilahnya. Terus karena kita semakin banyak, aktivitas kita makin banyak, padahal hanya kumpul-kumpul ngobrolin internet dan lain-lain itu, kita tuh dipanggil salah satu kementerian sebenarnya. Jadi dulu justru Kementerian Koperasi yang pertama kali menggandeng kita untuk bikin kegiatan. Dan zaman dulu Smesco baru dibangun loh, Mbak. Kita sudah kita sudah bikin program sekitar 2 tahun di sana. Jadi kita bikin program gratis. Apapun yang kita lakukan di situ, kegiatan-kegiatan terkait pemberdayaan perempuan atau masyarakat, tapi khususnya perempuan, kaitannya dengan teknologi. Hingga akhirnya saat itu saya masih kerja, Mbak. Jadi istilahnya berkhianat lah ya. Saya sibuk di luar ternyata gitu ya. Akhirnya gini, saya pikir-pikir kok ini makin menarik karena kita mulai ada yang sponsorin lah gitu ya kegiatan-kegiatan kita. Terus saya juga jadi nggak fokus istilahnya. Akhirnya belum resign nih, Mbak. Saya kita kan makin banyak nih yang ngajak. Nanya dong, ini komunitas apa organisasi? Akhirnya saya beranikan diri, organisasi komunitas ini saya legalkan. Kita punya akte, punya pengurus dan lain-lain. Dan berjalan dengan waktu, Mbak, itu datang aja beberapa instansi atau apa yang ngajak kita untuk kerja bareng. Hingga akhirnya saya memutuskan resign, fokus di Iwita. Jadi sebenarnya ini adalah awalnya itu bagaimana sebagai saya perempuan, saya melihat ada ketidaksetaraan yang khususnya di bidang teknologi informasi. Nah, itu awalnya, Mbak. Akhirnya berkembang, kita banyak Iwita itu sebenarnya secara komunitas 2009, tapi secara legal 2011. Jadi sudah berjalan sampai sekarang. Hingga akhirnya saat ini Iwita sudah punya sekitar 14 ketua wilayah. Jadi ada di provinsi, ada di kabupaten. Jadi itu bisa sampai kita punya ketua wilayah karena itu tadi kita jalanin program-program ke daerah-daerah. Awalnya kita melakukan kegiatan itu di perkotaan, tapi lama-lama saya melihat begini. Kalau di kota-kota itu kan mereka mudah akses ya, akses mudah, mencari informasi mudah. Saya melihatnya akhirnya menarik ketika ada yang mengajak saya bekerja sama, saya memberikan saran bagaimana kalau program itu kita lakukan di daerah-daerah. Dan itu gayung bersambut, Mbak. Hingga akhirnya udah banyak kota atau daerah pelosok yang saya datangi, kita di situ ketika berbicara edukasi, emang kendala kita adalah ketika tidak ada fasilitas. Ya, jadi percuma sebenarnya kita melakukan edukasi atau sosialisasi tapi tidak ada fasilitas ya. Tapi at least Iwita itu kan sebenarnya ada tagline-nya, Mbak, itu jadi ada awareness, ketika kita aware dulu ya. Kita aware, kita learning. Nah, setelah learning kita mau mengimplementasikan, setelah kita implementasikan kita mensosialisasikan. Jadi itu tagline kita. Jadi kita merasa Iwita itu sudah kita melakukan awareness,
ketika itu bisa mandiri, kita bersyukur, tapi saya yakin ya, di dalam suatu komunitas itu memang ketika, butuh kemandirian ya. Tapi, Mmm, kalau organisasi yang mandiri itu kan butuh modal sebenarnya besar iya, ya, betul. ketika berbicara itu. Nah, makanya itu harus ada komitmen dan konsisten. Nah, Iwita berusaha konsisten selama 10 tahun terakhir ini. Nah, ada perubahan lah, pergeseran ketika pandemi ini nih, Mbak. Mhm Jadi, mhm. program yang berjalan juga kalau, sebenarnya ada 3 program yang besar, yaitu Mhm literasi digital, mhm kedua, e-commerce, platform untuk UMKM, dan ketiga kita lingkungan, Mbak. Nah, lingkungan ini mhm memang baru, tahun 2020 kalau nggak salah ya, kita lingkungan itu sampah, kaitannya dengan sampah. mhm Bagaimana kita, waktu itu sih, eee, pinginnya bagaimana sampah itu menjadi suatu sirkular ekonomi gitu. iya Tapi iya saya lihat sudah banyak pemain, cuman iya kan ketika berbicara berbicara suatu program itu harus dukungan banyak pihak ya. iya. Jadi masyarakat, terlibat, tapi dukungan baik dari pihak swasta atau pemerintah sendiri harus ada. Nah, untuk literasi digital itu terus sampai sekarang kita jalankan, Mbak, Mhm, mulai dari, kaitannya dengan, apalagi sekarang kan udah semua serba online ya. iya. Ketika kita bicara, konten, negatif, konten positif, tapi ternyata kenapa konten negatif itu lebih disukai gitu loh. Mmm, Lebih banyak orang yang ngelihat gitu ya. Nah, itu tantangan buat kita. Nah, saat ini, sehingga saat ini itulah Iwita, Mbak. Jadi, walaupun dalam kondisi pandemi, program tetap berjalan. oke. Wah, padahal dari iseng-iseng nih ya, dari Dari apa, tadinya dari kumpul-kumpul ngupi-ngupi iya, cantik nih, tapi betul. bisa jadi apa, menginspirasi semua. Nah, kalau kaitannya dengan UMKM gimana Bu Marta? Ah, Boleh kalau diceritain UMKM nggak? itu Heeh. ya, jadi gini, kebetulan memang kalau secara, apa apa namanya, member Iwita, Mhm keanggotaan Iwita itu gratis ya, Mbak, ya. Tapi mhm kita sudah memetakan gitu ya, bahwa memang kebanyakan, 60 sampai, 70% itu member Iwita itu justru banyak UMKM ya. mmm, Kalau zaman dulu, kita masih bisa melihat ibu rumah tangga yang benar-benar murni ibu rumah tangga. Kalau mhm sekarang ini, Mbak, sekitar, 3, 4 tahun ke sini, itu udah atau 5 tahun ke sini ya, Mbak, ya, 5 tahun yang lalu, itu, mhm. kita udah kesulitan mencari ibu rumah tangga yang murni ibu rumah tangga. Jadi udah Mak-mak daster kebanyakan ya? ya mereka udah Udah betul, eksportir semua? udah udah ternyata mereka sudah melakukan, "Oh, saya udah jualan online. Oh, Mhm saya ternyata di rumah, bikin apa, kayak, bikin keripik atau apalah mhm segala macam." mhm Jadi mhm mereka memang, sudah melakukan kegiatan usaha. Nah, mhm kalau, saat ini yang kegiatan UMKM itu yang kita benar-benar gerakkan itu kalau mungkin Mbak Dewi bisa lihat di website Iwita, mhm langsung ada tampilan, stay home, mhm stay home and shop now itu mhm sebenarnya, eee, platform, eee eee, produk-produk UKM yang kita bekerja sama dengan Beyondco. Sorry, mmm, jadi nyebutin ya, pokoknya salah satu perusahaan IT di di itu, di Malang ya, Mbak, ya. nggak apa-apa Jadi sekalian. sekalian ya, jadi, ya habis gimana, Iya, kita memang akhirnya kesebut juga nih, Mbak. Sorry sorry. Jadi, nggak apa-apa. platform itu menyediakan, perusahaan swasta ini, jadi, Mhm produk-produknya UMKM itu, kita bantu untuk, jual, tapi nggak cuman memasarkan, Mbak. Jadi bagaimana mereka mhm kita bantu juga gimana caranya, mulai, foto produk, mhm pengemasan, dan mhm lain-lain. Jadi mhm mereka dibantu sampai bisa masuk ke dashboard. Nah, mhm, oke. seperti itu, yang kita lakukan sekarang. Nah, u eee, i ka apa, link, platform UKM itu, nanti, dananya, keuntungannya juga bukan buat, kita, tapi kita kumpulin untuk membantu UMKM di daerah-daerah 3T itu.
Jadi Oke. kemarin program kita fokusnya di Natuna karena kebetulan Mhm. mungkin karena Natuna itu daerahnya pandeminya nggak begitu ini ya tinggi ya, Mhm mhm. COVID-nya nggak begitu tinggi, jadi mereka tuh aktivitasnya sangat bagus ya. Mhm. Jadi mereka punya rumah kreatif, di sana ada pengrajin rotan, Mhm. ada kuliner ya. Nah, Mhm. tapi itu ke depannya, tapi itu masih ke depan Mbak, karena ini masih memang baru berjalan kan karena selama Oke. pandemi ini. Nah, Mhm. jadi penyedia untuk UMKM itu adalah menyediakan platformnya, Mhm. membantu sampai mereka masuk ke dashboard. Terus kedua, ketika dana sudah terkumpul, keuntungannya, profitnya untuk membantu mereka. Nah, Mhm. program membantu mereka itu seperti apa? Pasti menjadi pertanyaan. Bukan modal yang kita berikan, Mbak, tapi Mhm. mereka kita berikan gadget yang gadget ini bisa mereka manfaatkan. Karena kalau Mmm. kita bicara modal, saya rasa kalau orang daerah itu mereka sudah dengan sumber daya yang ada, Mbak, mereka bisa melakukan apa saja. Saya Mhm bisa mhm. lihat itu kok, tapi mereka nggak tahu caranya Itu mau gimana. gimana, betul. Heeh, kayak kayak Mhm. kayak waktu itu saya ke Kalimantan. Mereka punya produk keripik-keripik dari keripik pisang gitu ya. Mhm. Itu sebenarnya enak, tapi mereka cuman jual di area mereka aja, ya pertemanan atau Seadanya gitu tetangga, ya? heeh, ya. Nah, Betul. untuk menjadi suatu produk yang go online itu butuh butuh ya kayak orang seperti kita ya, Iya yang iya mau iya. terjun ke lapangan Iya, membantu, tapi menyiapkan juga fasilitasnya. Nah, betul. dan memang saya lihat mereka rata-rata sudah punya smartphone. Cuman Mmm. problem lagi itu Mbak, beli kuota. Oh. Jadi saat ini kayak, memang nggak habis-habis ya kalau kita bicara Mhm mhm mhm. smartphone kita udah punya Ibu ini, handphone, cuman masalahnya kuota ndak ada katanya. Jadi itu juga problem juga. Nah, ketika, eee jadi tantangannya banyak lah Mbak, Mhm. ketika bicara UMKM. Dan saya yakin, lihat, pemerintah, gencar apalagi di kondisi sekarang ini ke UMKM, ya itu tadi, ketika kita memberikan edukasi atau sosialisasi, kita juga harus memberikan, sarana dan prasarana kepada mereka. Jadi nggak cuman, sosialisasi, edukasi itu percuma kalau nggak diberikan sarananya. Dan terakhir pembimbingan Mbak, yang itu Mmm. yang kadang-kadang habis kita itu saya lihat juga ya, Mbak, jadi udah Mhm dibikin sentra-sentra UKM, mhm. udah itu, anggarannya udah nggak ada, dananya mereka susah mandiri, gitu. Mmm. Jadi tetap gimana caranya mereka punya, kemandirian sehingga mereka bisa mengelola sendiri, ketika dilepas, udah Bisa bisa sendiri. jalan sendiri, ya. Itu tantangannya di daerah dan saya yakin banyak ya yang ngalamin kayak begitu. Masih Seperti itu pemain sih, Mbak. pemain pro ya Mbak Marta, proyek ya. Begitu Bukan. proyeknya udah selesai. Heeh, nah itu. Nah, makanya makanya kita itu, seperti yang saya bilang itu, kenapa kita buat komunitas ini. Jadi ketika mereka butuh butuh masukan atau butuh kita ada grup-grup WhatsApp, Mbak. Ini Heeh, jadi ada grup saudara A, B, C. heeh. Jadi lama-lama saya melihat mereka itu aktif sendiri Iya jualin ininya. Jadi iya. ternyata saya punya event di 2015, itu sampai sekarang WhatsApp grupnya nggak hilang. Dan saya Oke. melihat, mereka masih jualin jualin, tapi memang mereka menjualnya sebatas yang ada di grup itu. Berarti kalau di Heeh daerah contohnya Banjarmasin, mereka heeh. menjualnya area Banjarmasin. Ketika Animasi. saya tanya, "Produk ini bisa ke daerah ini?" "Ya itu Bu, problemnya pengirimannya, packaging-nya." Wow, kendala lagi gitu ya. Iya iya Tapi iya. at least saya lihat mereka berkembang dengan sendirinya. Iya. Saya lihat mereka udah mempromosikan, dan saya lihat produknya mulai mulai menarik gitu loh, Mhm mereka sudah mhm. bisa foto, produknya dengan bagus. Karena, eee, ketika mereka punya produk, mereka belum tentu juga bisa, moto produknya bagus supaya dilihat orang, "Oh aku mau beli nih," gitu Iya ya iya katanya. iya iya. Jadi Itu masih sampai sekarang PR nih, ya? PR banget, Mbak, dan sampai sekarang grup-grup WhatsApp yang saya ke daerah-daerah itu, mereka masih aktif mempromosikan produknya di grup itu, Oke, seperti itu. paling tidak itu ya, tadi literasi Heeh, digital betul, sudah berjalan. mulai heeh, berjalan gitu ya. Memang Ya, perlu proses ya, Bu betul, Mbak. Marta ya. Oke, nah ini ada kaitannya nggak nih dengan antara Iwita dan UMKM? Dan sekarang juga Mbak Marta terjun sebagai entrepreneur di bidang fashion nih. Gimana nih
ceritanya nih? Kayak Emang oh saya lihat ceritanya. Bu Marta fashionable sekali sih. Oh iya, iya, karena gini, kalau saya sih merasa gini, selama saya sehat dan masih produktif, saya ingin bisa mengeksplor diri saya lebih gitu. Tapi harus sesuai apa yang kita suka. Iya, Ada istilah do what you love ya kan, iya, love what you do ya kan. iya, Dan itu yang menjadi prinsip saya ya. Kaitannya Iwita dan UMKM, ketika saya di lapangan itu tadi Mbak, ternyata saya banyak berhadapan dengan pelaku usaha mulai dari yang mikro sampai yang sudah menengah. Terus ketika kita berbicara pemberdayaan perempuan, mereka bertanya, terus saya belajar ini buat apa? Ya kan? Ketika nih kamu harus belajar loh, internet bisa ini. Mereka bertanya dong, terus buat apa gitu loh. Nah, makanya kita harus arahkan ke situ. Karena berbicara masyarakat di daerah sama masyarakat perkotaan kan beda kan Mbak, culture-nya beda, cara pemikiran mereka juga berbeda. Nah, terus kaitannya juga dengan saya sebagai entrepreneur, sebenarnya ini saya sebenarnya belajar dari masyarakat juga Mbak. Saya belajar. Saya merasa ketika berjalannya dengan waktu, karena saya orang Batak ya, saya melihat apa ya istilahnya gini loh. Ketika ini saya balikin tanya sama Mbak Dewi. iya. Kalau saya sebut Batak, apa yang ada di pemikirannya Mbak Dewi? Jangan Ulo, Bataknya deh, orang Batak. ulos, Orang Batak, ya oke, los. Terus apa lagi Mbak? arsik, Arsik, oke. Apa lagi Mbak? apanya nih? Soalnya banyak juga Kalau nih. orangnya kan orang Batak ya, orangnya manusianya gitu loh. Manusianya rame. Apa lagi Mbak? Mungkin ada lagi? Ya suka banyak cerita gitu ya, banyak Oh, oke ya. gitu, talkative Talkative gitu. lah istilahnya Ya, ya. ya. Oke. Ya. Saya kan istilahnya gini loh, kalau zaman dulu ketika bicara orang Batak gitu, pasti kondektur, ya kan? Oh, oke. Kan gitu kan? Terus kasar, keras, ya kan gitu ya. Saya ingin merubah hal itu gitu. Saya sebagai Marta Simanjuntak, sebagai entrepreneur di bidang fashion, saya ingin merubah itu. Jadi, oh ternyata nggak semua orang Batak seperti itu, kan? Karena makanya kenapa ketika saya mulai muncul di publik gitu, saya selalu buat Simanjuntaknya, gitu. Karena supaya orang tahu, oh ternyata nggak semua orang Batak begitu. Dan itu terjadi Mbak, ketika saya ke daerah-daerah, nggak ada yang percaya saya orang Batak. Pasti bilang orang Sunda, orang Manado, gitu. Kok ada orang Batak lembut? Nah, jadi saya sebenarnya belajar dari situ. Nah, akhirnya gini, apa yang bisa saya lakukan untuk kecintaan saya terhadap daerah saya? Apa yang ternyata saya lihat, saya sebenarnya senang fashion gitu loh. Nah, akhirnya saya belajar fashion, belajar inilah fashion design ya di salah satu institusi. Terus akhirnya saya menemukan yang ternyata ini akan menjadi PR panjang buat saya. Memang waktu saya mengangkat tema ulos itu, dosen saya tuh sempat nanya, kamu yakin mau ini yang kamu naikin katanya. Itu mungkin nggak menarik kali ya, kalau songket menarik ya, tenun NTT menarik katanya. Tapi ketika bicara ulos gitu ya, kok ada rasa dia nggak yakin gitu. Tapi saya orangnya kan emang semakin tertantang gitu saya. Makanya saya yakin beliau masih melihat saya seperti apa. Akhirnya saya beranikan diri jualan online dulu. Saya mulai jualan online itu sebenarnya 2018 itu udah mulai coba-coba lah Mbak ya, 2019 awal. Akhirnya saya putuskan saya buka di tempat di mana di situ belum ada pemain. Nah, ketika saya jualan online, ternyata pembeli itu banyakan dari daerah, Mbak. Nah, saya lebih banyak menjual dalam bentuk sudah fashion, baju tidak jadi. bentuk kain. Jadi udah baju jadi.
Nah, sampai sudah ada yang di Wamena, terus Papua, ya, Papua, terus ada yang di Gorontalo, ya. Nah, tapi lebih banyak di Pulau Jawa. Dan ternyata Jakarta justru peminatnya nggak begitu banyak, ya kan? Akhirnya saya survei, kepikiran saya Surabaya. Nah, kenapa Surabaya? Kalau pertumbuhan ekonomi di bawahnya Jakarta, Surabaya. Saya sih riset-riset aja. Berarti kalau saya jual sesuatu di situ bisa bertumbuh lah istilahnya. Saya buka 2019 semacam outlet lah ya, butik kecil di situ di area bisnis di salah satu apartemen yang lokasinya strategis. Karena saya belum mau buka besar-besaran dulu karena namanya juga trial and error kan Mbak. Dan buka di sana Mbak, saya punya orang di sana cerita. Rata-rata yang yang membeli itu tidak menawar. Itu satu ya. Kalaupun menawar nggak banyak ya. Terus kedua, rata-rata bukan rata, kebanyakan tidak tahu itu ulos. Mereka ini tenun NTT ya. Ini tenun timur ya. Nggak ada yang tahu itu ulos. Akhirnya saya bilang, wah nih tepat nih saya buka di Surabaya kan. Nah, terus itu kedua. Ketiga, memang berbicara harga, ya kan? Mereka rata-rata bilang kebanyakan kok nggak bisa sih harganya lebih murah gitu ya? Karena memang harga kainnya aja saya bukan yang mesin kainnya, saya pakai yang benar-benar pengrajin. Karena waktu itu kita memang stok kain ulos dari pengrajin di Pematang Siantar. Jadi memang masih mahal. Tantangan saya itu. Nah, pandemi nih Mbak, otomatis seret lah. Seret ya. Begitu pemerintah mengatakan masker kain boleh digunakan, aman. 2 bulan saya menjual 300 masker. Wow. Jadi dalam 2 bulan, begitu masker kain boleh ya. Nah kesininya ya semakin berkurang lah. Mungkin orang udah mulai banyak dan masker medis udah lebih murah ya. Tapi itu surprise 2 bulan saya jual 300 dan ketika orang membeli masker itu dia tidak beli 1 atau 2. Langsung 5, 10, pokoknya paling sedikit 4. Nah, berarti dari situ saya banyak belajar. Nah, cuman pandemi ini membuat rencana kita berantakan semua kan, Mbak? Betul. Yang tadinya saya mau bikin fashion show baju ulos pertama di Surabaya belum kesampaian. Padahal waktu itu kita udah meeting sama IO dan segala macam, tahunnya pandemi. Udah, tapi saya belajar. Kayaknya kita bisa gunakan itu tadi, seperti yang kita pahami, warteg aja banyak yang tutup, ya kan? Warteg, data dari Detik 20.000 warteg tutup. Karena kan omsetnya aja udah turun, ya kan? Terus 27% UKM sudah mulai mengadopsi internet, ya kan? Tapi itu berarti belum banyak kan, Mbak? Mereka istilahnya masih padahal UKM tuh banyak banget kan, belum yang mikronya. Okay? Nah, akhirnya saya merasa gini, saya buat semacam fashion show tapi secara online. Atau streaming. Nah, itu ada kepikiran sih. Cuman saya mencari waktu yang tepat. Ya, emang kita no choice. Cuman karena produk saya ini segmented banget, saya harus banyak pertimbangan lah ya, karena udah secara harga mahal ya kan. Terus kedua belum dikenal. Banyak yang belum kenal. Nah, tapi ini berita bagus buat kita begitu Danau Toba menjadi istilahnya salah satu destinasi. Destinasi yang ini akhirnya ini menjadi semangat saya gitu loh. Dan pemain fashion ulos belum banyak, dan ternyata mereka yang sukses itu mainnya di luar negeri, Mbak. Dan sebelum pandemi sebenarnya saya sudah mengarah ke sana. Tadinya saya menyasar ke Netherlands, tapi pandemi udahlah. Akhirnya gini, istilahnya dulu ya. Geret koper, Mbak. Jadi jadi teman saya tanya, gue bawa baju lo ke sana, istilahnya gitu ya. Gue bawa berapa pieces, jadi istilahnya geret koper, karena pasti laku di sana. Nggak jalan juga, belum bisa jalan. Tapi saya yakin lah, semuanya proses ya. Jadi kaitannya ada Ivita, UMKM, terus saya jadi entrepreneur,
sebenarnya saya justru banyak belajar ketika saya di IWITA. Saya banyak Oke. belajar bahwa pembelajaran itu justru banyak di masyarakat. Ya. Jadi ketika kita mau memutuskan sesuatu, itu tadi makanya orang butuh riset. Jadi kan Mbak ya butuh Betul. survei, melakukan survei, ya. Dan ketika saya memutuskan ULOS, yang waktu itu dosen saya agak gimana gitu, saya sih optimis. Ya. Saya optimis. Someday itu jadi something lah gitu. Walaupun Betul. nanti saya nggak tahu akan banyak pemain, saya nggak tahu ya. Tapi Ya. semangat saya punya optimis itu akan menjadi PR saya itu akan bisa saya selesaikan lah. Seperti itu Mbak. Hebat. Iya, dari awalnya IWITA gitu ya, Bu Marta, terus kemudian UMKM dan kemudian sekarang fashion gitu. Gimana nih caranya untuk meng-keep semuanya jalan bareng? Karena kan maksudnya kan kalau kita cuma satu oke ya, tapi kalau udah 2, 3, 4, 5 itu kan betul. harus, saya nggak tahu nih gimana Bu Marta, makanya mau nanya apakah ada Mengaturnya prioritas ya. ataukah yang satu kalah dulu atau gimana nih? Betul, Karena betul. itu biasanya gitu ya trade off-nya kalau udah makin banyak semuanya jalan, mana nih gitu ya. Saya Kita harus justru milih, belajar males di ya. BINUS loh Mbak. Masa? Betul. Ya saya tuh kenapa memutuskan, saya nggak memutuskan kuliah di BINUS mengambil ini, karena saya udah tahu apa yang harus saya lakukan belajar di daerah-daerah itu. Nah, saya merasa kuliah yang waktu kemarin saya ngambil kuliah itu manfaatnya banyak sekali. Jadi pakem saya makin kuat ya. Ketika gimana caranya saya bisa mengintegrasikan semuanya, saya bisa punya strategi-strategi. Saya justru belajar ketika saya kuliah di BINUS. Karena kan itu panjang banget jaraknya S1 sama S2 saya, Mbak ya. S1 saya tahun berapa ya, udah lama banget. Padahal waktu itu saya lagi lelah-lelahnya loh, Mbak. Bayangkan kadang-kadang saya baru pulang dari bandara tugas, saya kuliah. Sampai saya tuh udah itu BINUS, ketat sekali, Bo. Iya, justru itu. Semester 2 itu saya sebenarnya sudah sempat gila. Untuk suami saya tipikal orang yang suportif. Ya, bayangkan sering saya tinggalin ya, saya suportif banget. Ketika dia bilang gini, kamu yakin mau udah capek banget, belum macetnya, belum tugas ini, kerjaan ini, wah segala macam. Akhirnya suami saya cuma bilang gini, apa kata dunia atau berhenti kuliah? Langsung jelek gitu ya. Langsung aduh, kenapa itu pemikiran dia gitu loh, apa kata dunia atau berhenti kuliah kata itu. Ya ampun, bener juga, gengsi gue tinggi banget nih kalau soal gitu ya. Jadi jelek akhirnya, gitu ya. bayangkan Mbak, saya wisuda baru pulang dari daerah itu kalau nggak salah flight malam. Paginya saya harus jam 6 pagi kalau nggak salah untuk wisuda kan, karena baju wisuda belum saya ambil. Saya titip, waktu itu ada penitipan kan yang belum sempat ambil. Ngantuknya, lelahnya kayak apaan kan. Tapi ketika saya melakukan itu semua, akhirnya saya paham gitu ya. Memang kalau kita punya komitmen dan kita bisa konsisten, itu bisa kita jalani semua. Kuncinya adalah seperti kok bisa ini semua. Memang kuncinya itu tadi, kita harus terjun di lapangan. Memang kita harus punya tim. Tim itu sangat-sangat ini. Memang saya punya tim. Dan kadang-kadang orang nggak percaya tim saya itu nggak banyak. Justru yang jadi partner saya akhirnya jadi tim saya, Mbak. Jadi begitu kan. Jadi akhirnya tim saya banyak. Jadi sebenarnya kita mulai dari saya lupa. Waktu itu dosen saya ada yang bilang gini, ketika kamu memulai bisnis, lupa dosen siapa yang ngomongnya, seperti pakai ikat pinggang gitu loh. Jadi sekencang-kencangnya itu ikat pinggang ditarik gitu loh. Jadi saya lupa itu. Jadi akhirnya saya paham. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan mulai dari sumber daya yang ada dulu. Itu akan berkembang dengan itu seleksi alam. Jadi nomor 1 itu tadi kita harus terjun ke lapangan langsung ya. Walaupun nggak semua kita harus paham, tapi kita juga makanya kita harus punya tim. Nah, tim kita itu nggak mesti orang yang istilahnya. Jadi gini, saya pernah diledek gini, orang yang bisa bekerja sama Marta harus bisa ngikutin ritme Marta. Akhirnya jadi begitu gitu.
Walaupun kadang-kadang kadang-kadang aku kendorin dikit gitu ya, Heeh gitu. heeh. Tapi memang saya memang sejak bekerja, dengan orang atau, sebagai perempuan karir pun memang saya tipikal yang seperti ini gitu. Mungkin Heeh. kalau saya kasih kontak bos saya bisa tahu bos saya bisa ceritain A sampai Z seperti apa saya gitu loh. Jadi itu 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 akhirnya jadi sampai sekarang, Mbak. Cuman memang, ketika kita, itu tadi, eee, fokus itu, jadi kita memang harus, terbelah ya, Ya, terbelah. ya. Cuman kan kembali ke komitmen itu tadi, kalau kita kita mau jalani itu, kita punya komitmen, itu bisa jalan, Mbak. Jadi semua bagaimana kita aja, gitu. Seperti Oh, itu, panjang ya. panjang. Iya, menarik nih. Mhm, Apa namanya, jadi setelah, sekian lama gitu ya, Bu Marta, pengalaman dan, apa namanya, eee, apa yang sudah dilakukan gitu ya. Kalau menurut Bu Marta, peran pendidikan gimana Bu untuk, secara umum dan untuk wanita secara khususnya dengan kaitannya dengan Iwita, kemudian UMKM, kemudian sekarang dengan fashion-nya, dengan masih banyak apa cita-cita dan kegiatan yang masih ingin dilakukan gitu. Kalau menurut Bu Marta pendidikan di mana nih Bu ininya oh, kalau tempatnya? menurut saya sih pendidikan itu penting banget, itu sangat penting. Hmm, Ketika kita berbicara pendidikan itu kan nggak, seperti justru pendidikan itu bisa dari rumah. mm, Ya kan? Jadi menurut saya pendidikan itu penting. Pendidikan itu kan bisa, luas ya, Mbak, ya. Jadi menurut saya itu sangat penting. Saya, mungkin dari keluarga Batak ya, kalau keluarga Batak kan, apa ya, patriarki ya. Jadi laki-laki kan yang bawa ini ya. Tapi untung saya thanks to God, orang tua saya, tipikal bukan yang begitu. Jadi saya ingat dulu ayah saya, ketika saya apa istilahnya, dididik orang tua saya, perempuan itu harus pinter. Kalau mau pinter itu harus mengutamakan pendidikan. Jadi ketika saya menikah pun, papa saya sempat bilang, "Kamu menikah, kamu sarjana kan? Jadi saya nikahkan kamu, kamu sarjana. Kalau bisa kamu menikah, kamu ambil yang lebih tinggi." Itu tuh sebenarnya saya, sudah lupakan gitu loh. Padahal mm, itu papa saya itu, bilang gitu. Tapi ternyata itu gayung bersambut ketika saya menikah, ketika itu saya sampaikan ke suami saya, itu justru welcome banget karena menurut mm, dia, dia merasa begini, saya tanya, "Kok kamu dukung, saya, kuliah lagi?" Dia merasanya begini, mungkin karena saya istri ya, eh, soalnya ini suami saya ngomong, "Soalnya kalau ngajak ngobrol perempuan pintar itu enak, TikTok," katanya apa, "TikTok-nya TikTok. nyambung." Dia Eh, bilangnya gitu. Tapi dia balik itu semua bukan itu, bukan hanya itu. Dia merasa ketika seorang perempuan, pintar atau pintar itu, bukan saya bukan mengecilkan orang yang mesti S2 gitu ya Iya. atau S3, tapi at least dia, berpendidikan itu, dia bisa mendidik generasi berikutnya ya, misalnya Hmm, contohnya anak-anaknya. hmm, Dan saya yakin orang yang berpendidikan itu lebih bisa, apa istilahnya ya, eee, mengendalikan dirinya, kalau menurut hmm, saya ya. Jadi ketika dia terjun di dalam sebuah keluarga atau di dalam sebuah masyarakat, dia hmm. bisa mengendalikan dirinya. Jadi, itulah pentingnya pendidikan. Ketika dia bisa mengendalikan dirinya, akhirnya dia tahu mana yang prioritas, mana yang bisa dia, bukan prioritas, contohnya kayak begitu, Mbak. Jadi pendidikan itu penting. Oke, ya. Jadi terutama untuk wanita, untuk ibu mungkin ya Bu ya, Iya, betul. lebih kan untuk anak dia lebih dekat gitu Betul, ya, iya, kalau yang berpendidikan akan bisa paling tidak menularkan semangat belajarnya itu terus betul. tidak pernah berhenti gitu ya. Ya, Wah, ini seru banget nih ya, tapi, kita sudah sampai ke penghujung nih Bu, sebelum apa, pertanyaan terakhir nih sebelum menutup ngobrol yang seru nih ya, boleh dong mhm, kasih motivasi sama pendengar dan penonton di sini? motivasi ya. Oh, Mungkin lagi ada yang eee, struggle sama oh gitu karir, ya, oke. mau bikin usaha atau mau kuliah lagi misalnya gitu. Kira-kira Ya, gimana Bu? Silakan. di dikaitkan dengan masa pandemi ini ya. Ya. Oke, mmm,
Kalau saya sih secara pribadi ya, di masa nomor satu itu adalah memanfaatkan sumber daya yang ada, itu ya. Jadi di masa pandemi itu kita tidak boleh berhenti, kita harus tetap berkreativitas, kita harus tetap berinovasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Semuanya bisa dimulai dari yaitu memaksimalkan pemanfaatan internet, memaksimalkan pemanfaatan TIK. Itu sih Mbak, itu aja. Karena nanti di situ akan ada peluang-peluang. Nah, kita baru tahu tuh apa sih yang sesuai dengan yang kita minati atau yang kita sukai, seperti itu. Waduh, keren ya. Iya, nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol kita sudah Panjang sampai ya. di penghujung acara nih. Banyak banget pembelajaran yang bisa kita dapat dari Bu Marta. Ya, terima kasih banyak Bu Marta atas kesediaan waktunya untuk berbagi bersama saya. Semoga sukses untuk Ibu dan semua karya Sama-sama. dan diusahakan. Semoga semakin membawa manfaat untuk masyarakat yang lebih banyak lagi ya Bu. Ya, amin. Oke. Baik pendengar sekalian, tetap nantikan podcast BBS Binusian Big Show Off episode berikutnya bersama saya Dewi Tamara. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih.